Perkenalkan, nama saya Junaidi, NIM 2018 310089. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perilaku konsumen. Definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, faktor individu. Di dalam faktor individu terdapat yang pertama, motivasi dan kebutuhan. Yang kedua, kepribadian dan gaya hidup. Ketiga, pengetahuan. Yang kedua, faktor psikologi. Dalam faktor psikologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, persepsi dan keterlibatan. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, sikap. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi 4. Yang pertama, budaya dan demografi. Yang kedua, keluarga. Ketiga, kelompok. Dan yang keempat, kelas sosial. Motivasi dan kebutuhan. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan muncul karena adanya konsumen merasakan ketidaknyamanan atau state of tension antara yang seharusnya dirasakan dengan yang sesungguhnya. Penjelasan yang berikutnya yaitu kepribadian dan gaya hidup. Kepribadian berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri, inner physiological karakteristik manusia. Gaya hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan menggunakan uang dan waktunya. Kepribadian merefleksikan karakteristik internal, menggambarkan manifestasi eksternal dari perilaku seseorang. Pengetahuan konsumen. Semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang terhubung dengan fungsinya sebagai konsumen. Ada 3 kategori: pengetahuan objektif, subjektif, dan informasi mengenai pengetahuan lainnya atau women and minor. 3 macam pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan produk, pembelian, pemakaian atau prequel. Budaya dan demografi. Budaya merupakan suatu kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari seseorang yang dapat mengarahkan seseorang tersebut dalam menggunakan suatu barang atau jasa. Unsur budaya, kepercayaan, nilai, norma, kebiasaan, larangan, mitos atau simbol. Karakteristik demografi menunjukkan identitas seseorang, bisa berdasarkan usia, agama, suku, bangsa, pendapatan, jenis kelamin, status pernikahan, pekerjaan, dan juga lokasi geografis. Keluarga. Keluarga merupakan 2 orang atau lebih yang dikaitkan oleh hubungan darah, perkawinan, atau pengadopsian yang tinggal bersama-sama atau terpisah. Fungsi pokok keluarga adalah proses sosialisasi. Peranan influencer, gatekeeper, decision buyer, prepare user, maintenance organizer. Kelompok referensi. Kelompok referensi adalah orang atau referensi yang dianggap sebagai dasar perbandingan bagi seseorang dalam membentuk nilai dan sikap umum atau khusus atau pedoman khusus bagi perilaku. Faktor informasi dan pengalaman, kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan kelompok rujukan. Kelas sosial. Kelas sosial merupakan pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas sosial yang berbeda, sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama. Para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Pendekatan sistematis, ukuran subjektif atau kelas bawah menengah ke bawah, menengah ke atas. Ukuran reputasi, ukuran objektif terdiri dari variabel demografis atau sosioekonomis atau pekerjaan, pendidikan, penghasilan, konsumsi, tabungan, hutang, dan juga yang termasuk dalam pendekatan sistematis. Pembagian profil kelas sosial.
kelas atas. Yang pertama, sejumlah kecil keluarga yang telah betul-betul mapan. Yang kedua, menjadi anggota berbagai klub yang terbaik dan mensponsori berbagai peristiwa amal yang besar. Yang ketiga, bertindak sebagai pengawas berbagai perguruan tinggi dan juga rumah sakit. Yang keempat, mungkin memimpin berbagai kelembagaan keuangan yang besar, pemilik berbagai perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Yang kelima, sudah terbiasa kaya, karena itu tidak membelanjakan uang secara mencolok. Kelas atas bawah atau orang kaya baru tidak terlalu diterima oleh lapisan masyarakat atas. Yang kedua, merupakan orang kaya baru. Yang ketiga, eksklusif perusahaan yang sukses. Keempat, penggunaan kekayaan baru yang mencolok. Kelas menengah atas tidak mempunyai status keluarga maupun kekayaan yang luar biasa. Yang kedua, berorientasi kepada karir. Yang ketiga, para profesional muda yang sukses, manajer perusahaan dan pemilik perusahaan, atau gelar S2 atau S3. Yang kelima, aktif dalam berbagai kegiatan profesional atau masyarakat sosial. Yang keenam, konsumsi sering mencolok. Yang ketujuh, sangat berorientasi kepada anak. Faktor-faktor psikologis pengolahan informasi. Ada 5 tahap. Yang pertama, pemaparan atau exposure. Yang kedua, perhatian atau attention. Ketiga, pemahaman atau comprehension. Yang keempat, penerimaan. Yang kelima, retensi. Ada beberapa langkah dalam pengambilan keputusan pembelian seorang konsumen. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat berbagai perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Kebutuhan harus diaktifkan terlebih dahulu sebelum ia dikenali. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan, yaitu yang pertama, waktu. Yang kedua, perubahan situasi. Yang ketiga, pemilikan produk. Yang keempat, konsumsi produk. Yang kelima, perbedaan individu. Yang terakhir merupakan pengaruh pemasaran. Yang kedua, pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Yang keempat, riset perilaku konsumen. Mempelajari perilaku konsumen adalah untuk memungkinkan para pemasar meramalkan bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap berbagai pesan yang disampaikan produsen dan untuk memahami cara mereka mengambil keputusan pembelian. Riset perilaku konsumen. Yang pertama, riset kuantitatif, menggunakan eksperimen, teknik survei, dan observasi. Hasilnya bersifat deskriptif, empiris, dan jika diambil secara acak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Yang kedua, riset kualitatif, menggunakan wawancara mendalam, kelompok berfokus, dan teknik proyeksi, hingga hasilnya cenderung agak subjektif, jumlah sampel sedikit sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang luas. Pengakuan perilaku konsumen. Yang pertama, pernyataan sendiri atau self-report. Yang kedua, pengamatan perilaku, observation of human behavior. Yang ketiga, teknik tidak langsung. Yang keempat, performance of subject test. Yang kelima, reaksi psikologis. Macam-macam ukuran. Yang pertama, skala Likert. Yang kedua, sistem semantik diferensial skala, yang terdapat beberapa bagian. Yang pertama, membandingkan. Yang kedua, skala numerik, skala stapel, grafik rating scale, intimation atau rating scale.